Iya ya. Oh ini adanya Fadli teh. Raka, Muhammad Raka, Muhammad Rangga, Nanda Firdaus, Atar Batrisya. Oh, Atar telat di sini ya, telat masuk. Rafiza, Rafiza itu tadi yang nicknya bermasalah ya. Rafiza aja, Rafiza. Oke. Ryan, Torik, Rizky, Zoran, suaranya lucu ya. Amer Adnan, telat ini Amer ya. Isinya. Terus yang belum isi ada Arlan, Glory, Ibadur Rahman, Yusuf, sama Raden Wira. Di sini 5 orang ini ada kemungkinan emang gak hadir atau misalnya memang belum isi presensi ya. Nanti ke 5 orang ini kalau misalkan ada masuk di meeting nanti kasih tahu ya, tolong kasih tahu ke dianya buat ngisi presensi gitu ya. Baik, kita akan mulai aja pembelajaran matematikanya bareng Pak Ogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih ada kesempatan buat ketemu ya. Pak Ogi langsung aja deh pengumuman ini ya. Jadi untuk pekan depan atau pertemuan berikutnya 1 atau 2 pertemuan kayaknya ya Pak Ogi nggak akan ngajak kalian. Jadi Pak Ogi akan ambil cuti dulu. Jadi nanti yang ngajar matematika di kelas 7 atau ngajar kelas kalian tuh guru lain gitu ya. Entah itu Bu Dira atau Pak Hasbi gitu ya. Nanti lihat aja deh ya nanti kondisinya seperti apa. Jadi untuk pertemuan berikutnya kayaknya nggak akan sama Pak Ogi dulu gitu, karena Pak Ogi mau cuti dulu. Terus ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA Pak Ugi waktu hari-hari sebelumnya terkait dengan ini kolaborasi ya, kolaborasi tentang apa kalian tuh temanya tuh? Ada yang tahu nggak? Coba chat tema kolaborasi kelas 7 apa? Ada yang tahu nggak ini? Interaksi sosial, ya ini Lutfi, interaksi sosial. Oke. Jadi kabar ke Pak Ogi itu untuk matematika katanya itu mengelompokkan tanaman sayuran dan tanaman obat ya. Jadi kalian nanti diminta untuk menuliskan tanaman obat apa aja, tanaman sayuran apa aja, atau mungkin ada tanaman sayuran dan obat yang ada di sana gitu ya. Dia termasuk tanaman sayuran, juga tanaman obat juga bisa jadi beririsan nanti si gunanya tuh. Jadi yang matematika itu nanti tugasnya adalah kalian mengelompokkan si tanaman obat dan tanaman sayuran itu ke dalam diagram Venn. Jadi pertama kalian tuliskan dulu si tanaman sayuran apa aja, didaftarkan anggota apa ditulis itu ya di makalahnya. Terus nanti dibikin diagram Venn-nya, boleh digambar langsung. Ya kalian bikin aja di kertas A4 atau di mana, nanti fotoin juga bisa, fotoin langsung masukin ke makalahnya atau bikin langsung dari Microsoft Word-nya.
Kayak kemarin tuh kayak Rafiza bikin langsung di Microsoft Word-nya apa bikin persegi panjang terus lingkaran-lingkarannya juga ada yang beririsan atau misalkan nggak ada irisannya saling lepas gitu ya, itu boleh. Jadi kalian nanti bikin anggota himpunannya apa aja, diagram Venn-nya. Terus kalau dari Buliah ini yang desain untuk matematika tuh Buliah ya, bukan Pak Ugi. Jadi dari Buliah katanya itu minta tambahin juga tentang operasinya. Jadi nanti kalian setelah bikin diagram Venn-nya itu bikin operasi himpunan kayak A gabung B, himpunan yang pertama digabung dengan himpunan kedua jadi apa aja anggotanya. Terus himpunan pertama, himpunan kedua diiriskan ada apa aja anggotanya, terus diselisihkan komplemennya. Dan pokoknya yang materi-materi himpunan yang waktu itu Pak Ogi jelasin di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, silakan boleh WA Pak Ogi. Mungkin karena terakhir Pak Ogi di pekan ini, jadi maksimal hari Jumat kalau mau WA Pak Ogi. Tapi kalau misalkan nggak ada respon atau misalkan Pak Oginya nggak bisa gitu ya, nggak bisa atau nggak balas-balas misalkannya karena lagi ada keperluan, kalian boleh WA Buliah. Mungkin punya kontaknya ya Buliah di level 7. Nanti kalian bisa nanya ke beliau untuk penjelasan teknis matematika seperti apa. Gitu aja ya. Oke, ada yang ditanyain dulu nggak terkait dengan kolaborasi sekarang? Kalau nggak ada, Pak Ogi coba langsung aja ke sini ya. Oh, ini Arlan sama Raden Wirakusuma baru gabung ya. Arlan ada Arlan? Arlan udah gabung? Oh iya. Telat kenapa Arlan? Oh lupa ngisi. Wira? Wira ada? Oke. Telat kenapa Wira? Telat kenapa Wira? Oh internet ya. Oh ini Glory juga. Glory? Ada Glory? Glory? Terlambat kenapa Glory? Stop nge-lag. Ini Pogi tulisin aja apa yang informasi dari kalian ya, karena kalian yang lebih tahu di sana kondisinya. Pogi berhusnuzon aja. Kalian jujur masih alasannya ya. Ibadur Rahman sama Muhammad Yusuf berarti nggak hadir ya, nggak ada isian di sini. Jadi Pogi anggap ya kalau selama nggak ada informasi apa-apa, Pogi anggap apa. Kalau misalkan ada informasi ya nanti dikasih keterangan di sininya ya. Jadi nanti tiap pagi untuk matematika isi presensi kehadiran di Google Classroom ya. Oke, ini ada pertanyaan pakai himpunan S atau nggak usah Pak? Nggak usah. Himpunan semestanya nggak usah dituliskan apa aja, tapi di diagram Venn tetap di pojokan kiri atasnya itu tulisin huruf S kapital ya. Karena itu mah form dari dari si diagram Venn-nya. Jadi itu mah emang harus ada. Tapi anggotanya emang nggak usah ditulisin. Baik, Pak Ugi langsung aja kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Ugi langsung ke pembahasan materi yang waktu terakhir kita bahas ya. Ada tugas kalau nggak salah dari Pak Ugi itu ya, apakah udah pada ngumpulin atau belum, nanti kita cek sama-sama. Tentu yang udah ngumpulin mah Pak Ugi kasih reward ya, tapi kalau misalkan nggak ngumpulin berarti Pak Ugi akan kasih catatan kendalanya apa dan poin SRL ya, poin SRL-nya juga akan berpengaruh nantinya ya. Kita lihat nih. Tugas bab 4 himpunan. Hiburan semi kubo ya. Di sini ada 12 orang yang udah ngirim tugasnya. Ada Amer, ada Arsi, Arka, Atar dan seterusnya. Yang belum nih ya, yang belum ada Akmal, Abiyu, Arlan, Elmu, Glory, Haris, Yusuf, Nanda, Wira, Ryan, Torik, Zoran. Ini Paugi belum tahu alasannya kenapa.
Tapi ini waktu jedanya itu sangat lama gitu ya, dari pertemuan yang lalu sampai pertemuan sekarang itu ada sekitar hampir 2 minggu lah ya, hampir 2 minggu. Tapi kenapa nggak dikerjain? Entah ini karena nggak atau dulu nggak memperhatikan atau apa, kok nggak tahu ya. Jadi untuk 12 orang ini yang belum ngumpulin, nanti Pak akan catat kendalanya kenapa. Ya, atau mau dikasih klarifikasi di sini di kolom chat boleh nih. Bentar, Pogi tampilin dulu si ininya ya. Nih. Ada 12 orang pokoknya. Nama-namanya ada Akmal, terus Abiu, Arlan, Elmu, Glory, Haris, Yusuf, Nanda, Wira, Ryan, Torik, sama Zoran yang belum ngumpulin. Ya, kalau misalkan mau kasih klarifikasi, Pak saya Pak udah tapi mau diupload ke sini, boleh silakan. Nanti ditunggu sampai siang berarti ya. Nih, nggak ada tugasnya. Baik, kita langsung bahas si tugas yang kemarin gimana. Ntar foto-fotonya itu dulu yang ini ya. Materi yang kemarin ngomongin terkait dengan operasi himpunan atau diagram Venn-nya dulu deh ya. Dimulai dari cerita Dede waktu itu. Ini juga gambaran untuk kalian bikin diagram Venn untuk kolaborasi gini ya. Bisa kalian bikinnya itu seperti ini aja yang kasus Dede gini ya. Di sini ada benda warna merah sama buah-buahan tadi. Tapi nanti kalian bisa bikinnya itu dari kampungan, dari sayuran sama tanaman obat. Boleh pakai tulisan gitu ya. Di sini ya kangkung misalkan, terus ada bayam dan lain sebagainya. Pakai tulisan atau pakai gambar kayak gini boleh. Jadi sekreatif kalian aja mau dibikinnya kayak gimana untuk diagram Venn-nya itu. Jangan lupa nanti dibikin kotak persegi panjang, di pojokannya ada contohnya ini ya. Nah, ada pojokan di pojok kiri atasnya itu ya ini nih. CS kapital atau lambang himpunan semesta. Tapi nanti kalian nulisnya si S-nya nggak usah dijabarkan kayak gini, nggak usah. Jadi hanya himpunan tanaman obat sama tanaman sayuran aja di sininya. Nanti entah diagramnya itu kalian mungkin macam-macam ya, ada yang diagramnya itu kepisah kayak begini gitu ya. Kalau misalkan ada yang samaan antara satu dan yang lainnya gitu, ada beberapa anggota yang sama, nanti bikin diagramnya itu kan beririsan kayak gini. Jadi sesuaikan sama tanaman obat atau tanaman sayuran yang kalian tulisin di sana gitu ya. Oke, ini materi yang kemarin kita udah bahas terkait dengan diagram Venn. Ada 3 kondisi, ada yang tadi saling lepas, saling beririsan, sama saling ini tempat salingnya, ini teh himpunan bagian itu ada di dalamnya tuh lingkaran kecil. Pogi skip aja bagian sini. Terus waktu dulu juga kita bahas operasi himpunan, ini juga ada di kolaborasi. Jadi tambahannya kalian nanti bikin operasi himpunan terkait dengan irisan, gabungan, selisih sama komplemennya apa. Oh iya Pak Ogi, rekamnya di sini di PC langsung ngerekamnya. Makasih Langit udah ngingetin, tapi kayaknya Pak Ogi juga perlu ngerekam di sini biar ada 2 ya rekamannya. Jadi nanti Pak Ogi bisa pilih. Makasih Langit udah ngingetin. Ilmu sekarang mau dikumpulin Pak, iya sok boleh. Ini operasi yang kemarin yang udah Pak Ogi akan bahas sekilas aja. Jadi kalau misalkan irisan, misal ada 2 himpunan kayak gini gitu ya. Kalau irisan cari dua himpunan atau cari anggota yang samaan antara himpunan 1 dan himpunan 2. Kalau di sini contoh ada himpunan A 1691214 sama yang B 36912. Ini kan ada himpunan yang sama ya, yaitu 6 ada anggota maksudnya 6, 9, 12 gitu ya, itu kan samaan ya. Maka hasil irisannya itu adalah si anggota yang samanya itu. Jadi kalau misalkan ditulisin A iris B, maka tulis anggota yang sama antara A dan B gitu. Kalau di yang kolaborasi berarti kalian juga cari kalau ada gitu ya, kalau ada di himpunan yang sayuran sama yang tanaman obat yang sama apanya.
ada yang sama nggak? Kalau misalkan nggak ada, berarti di sininya tulis himpunan kosong. Kalau misalkan ada yang sama, tulisin apa yang samanya itu kalau irisan. Terus yang kedua, kalau gabungan, ini anggapin aja waktu itu ya, skip aja. Kalau gabungan, ini kayak gini, kalian tinggal gabungkan atau tulis ulang semua anggota dari A dan B di sini nih. Tulisin semuanya ini 1, 3, 6, tapi berurutan biasanya kalau bilangan ya. Tapi kalau bukan bilangan, bebas mau nggak usah berurutan kayak gimana, pokoknya tulisin semuanya. Tapi kalau misalkan ada anggota yang sama, cukup ditulis satu kali aja. Gitu ya. Ini misalkan tadi kan ya yang A sama B itu ada anggota yang sama nih, 6, 9 sama 12. Tapi di sininya mah tulisnya sekali aja, nggak usah. Jadi 6, 6, 9, 9, 12, 12, nggak usah. Jadi cukup sekali aja. Jadi A gabung B mah cuman ditulis ulang semua anggota yang ada di A dan B. Terus ada lagi operasi selisih. Ini skip aja. Ini juga skip. Nah, ini selisih. Dilambangin pakai tanda kurang begitu ya, atau strip ya. Atau boleh garis miringnya kebalik. Garis miring tapi ini kebalik garis miringnya deh. Kalau selisih, misalkan ya, ada himpunan A-nya sama B-nya yang ini, terus diselisihkan, misalkan A kurangi B. A kurangi B itu artinya cari anggota A yang bukan termasuk anggota B. Cari anggota A yang bukan termasuk anggota B. Di sini kan anggota B itu yang di lingkaran B, kalau digambarin di diagram V-nya nih, anggota yang B-nya tuh 6, 9, 12, 3, 5, 15, 17. Berarti anggota A yang bukan termasuk anggota B ya cuma tinggal ini aja yang 1 sama 14 doang. Maka hasil dari A dikurangi B adalah 1 sama 14. Gitu. Ini selisih. Kalau misalkan dibalik B dikurangi A, berarti ini cari anggota B yang bukan termasuk anggota A. Anggota B yang bukan termasuk anggota A berarti yang di sini ya, yang tidak dilingkari sama huruf A. Gitu. 3, 15, 17. Itu yang selisih. Terus terakhir yang komplement. Yang ini nih, komplement dilambanginnya sama pangkat C gitu atau A kutip. Bukan kutip sih ya. Ini kutip. Kalau kutip sih komanya 2 kalau salah ya. Ini teh apa ya? Aksen. A pangkat A komplement dibacanya ini atau A tulisnya C-nya jadi kayak pangkat gitu atau di sini pakai aksen. Jadi ada 2 penulisan, kalian boleh pilih salah satunya aja, mau yang ini atau yang ini. Kalau yang komplement itu cari misalkan A komplement gitu, A komplement di bacanya. Itu cari anggota yang bukan A. Anggota A kan 3, 4, 5. Berarti anggota selain A, berarti yang di luar dari A itu, di luar lingkaran si A, yaitu 1, 2, 6, sama 7. Jadi kalau yang komplement mah gitu. Komplement himpunan A suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S, anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota A. Ini kan tadi anggota A-nya itu 3, 4, 5, berarti selain dari itu. Si komplementnya itu ya. Gitu, ini yang operasi himpunan waktu pertemuan sebelumnya kita bahas nih ya. Nah terus Pogi tugasin ke kalian himpunan semikublo 2 yang ada 13 ya, kalau ilmu udah ngirim berarti ada 13, jadi sisanya 12 orang lagi belum ngumpulin. 11 ya, 11 orang lagi belum ngumpulin. Ditunggu ya. Karena itu masuk penilaian, kalau misalkan kalian nggak ngumpulin, Pogi dapat nilai dari mana gitu. Kalau nggak ada tugasnya, ya berarti nilainya kosong atau nggak ada. Kita coba bahas ya satu persatu. Problem nomor 1, gambarkan himpunan berikut dalam diagram Venn. Misalkan ada anggota semestanya itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 ya, itu karena ada titik-titik. Terus P 0, 1, 2, 3, 4, Q-nya 5, 6, 7. Ini salah penulisan titik-titiknya, harusnya agak ngambang sedikit ya. Ini salah nih, Pogi salah ketik. Harusnya titiknya dia agak melayang di atas ini. Pogi coba gambar ya, nanti kalian sesuaikan sama gambar yang kalian bikin. Tak lupa tulis dulu. Lupa tulis. Oke. Sip.
Iya, yang belum ngerjain berarti ngerjain sekarang ya. Ini Pak Ogi sekalian bahas, berarti kalian sekalian ngerjain ya. Nanti kalau udah kumpulin di slot hiburan semi kubro yang 2. Meskipun terlambat, ya daripada nggak ada nilainya, mending kumpulin aja gitu ya, biarin terlambat. Tapi tentu beda nilainya kalau misalkan yang ngumpulin tepat waktu dengan yang terlambat atau yang ngerjain hari ini ya. Pak Ogi akan lebih kasih reward lebih yang ngerjainnya tepat waktu dan tanggung jawab dengan tugasnya. Oke, sekarang kita coba gambar yang nomor 1 nih ya. Pertama yang dibikin adalah segi panjangnya, atau mau langsung dikarenain juga boleh ya. Gimana stylenya aja sih. Di sini pojokan kiri atasnya tulisin huruf S. Lihat di sini di P sama Q ya, kita fokusnya di dua himpunan ini dulu, P sama Q. Di sini yang P-nya itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, Q-nya 5, 6, 7. Nggak ada anggota yang sama antara P sama Q. Berarti kita bikin lingkarannya terpisah. Satu yang ini, satu ini, terus satu lagi yang ini gitu ya. Oke. Sekarang ini kasih nama, ini untuk yang P, ini untuk yang Q. Terus sudah gitu tinggal tulisin aja anggota-anggotanya, yang P apa aja, tulisin di dalam lingkaran P-nya 0, 1, 2, 3, 4. Yang Q-nya 5, 6, sama 7. Bebas tulisinnya mau di mana aja. Finishingnya tinggal cek di himpunan semesta sekarang. Di himpunan semesta, di sini kan ngomonginnya dari 0 sampai 9. Baru ketulisnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum ada berarti angka 8 sama 9 ya. Berarti tulis di luarnya 8 sama 9. Bebas naruhnya di mana aja. Udah selesai. Ini yang nomor 1. Kalau untuk kasus yang diagram pen, di antara dua himpunannya itu nggak ada yang sama. Gitu ya. Jadi di diagram pen-nya dia saling lepas. Kalau yang betul dia kasih checklistan di buku tulisnya ya. Kalau misalkan salah diperbaiki. Lanjut sekarang ke nomor 2. Atau ada yang masih nulis di sini? Gak ada ya? Oke, lanjut ke nomor 2. Pak, saya tidak tahu. Nah, ini tidak tahu berarti kalau gitu coba tanya, Haris sudah download modulnya belum? Modul bab 4 sudah download belum? Pantesan nggak tahu. Jadi ya semuanya nih, Pak Ogi di awal-awal sebelum pertemuan atau masuk ke bab yang baru itu udah sering ngingetin wajib download modul dulu atau wajib siapin modul dulu yang Pak Ogi udah upload di Google Classroom. Di Google Classroom Pak Ogi udah upload modul lengkap dari bab 1 sampai bab 4 terakhir kemarin tuh. Yang sekarang kan kita masuk ke bab 4. Di modul bab 4 nanti akan ada hiburan sugro yang halaman 77, itu yang Pak Ogi maksud di sana. Jadi udah beberapa kali ini Pak Ogi nggak cuma sekali doang ngomongnya, di awal-awal juga Pak Ogi udah sering ingetin modul matematika harus disiapkan, entah mau di print atau nggak di print juga nggak masalah, pokoknya siapin di device kalian. Jadi ketika Pak Ogi minta untuk ngerjain di halaman tertentu gitu, kalian udah siap gitu dan udah tahu di mana gitu ngerjainnya. Dan sekarang kan masih bab 4, berarti nyiapinnya di yang modul bab 4 gitu ya. Jadi setiap pertemuan baru atau masuk ke bab baru itu modul udah ada yang baru lagi. Gitu ya Haris ya. Haris berarti coba download dulu di Google Classroom, coba cek di sana di Classwork. Di sana ada modul, Haris download dulu di sana ya. Kita lanjut ke yang yang himpunan. Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, gambarkan himpunan ini nih. Yang S-nya 1 sampai 10, yang A dan B-nya itu gitu ya. Kita bikin dulu persegi panjang, kayaknya lebih bagus kalau pakai ini nih. Persegi panjang. Nah, oke. Terus di sininya dikasih pojokan huruf S-nya. Oh, ini tambah sih. Aja deh, ini aja. Di sini dikasih pojokan huruf S, terus lingkaran
Nah, terus lingkaran sekarang. Tapi cek dulu di antara himpunan A sama B. Di sini kan ada anggota yang sama di sini nih. Coba lihat di A sama B ada anggota yang sama ya, 2 sama 4. Di sini 2 sama 4. Berarti kalian harus bikin lingkarannya itu ya beririsan gitu ya. Ini sama ini beririsan kayak gini nih. Jadi yang satu untuk himpunan A, ini himpunan B. Yang sama, yang tadi anggota yang samanya itu 2 sama 4 taruh di tengah-tengah di sini di 2 sama 4. Sisanya sekarang tinggal tulisin yang di A nih 135 berarti ya. 135. Yang B tinggal sisa 6, 8 sama 10. 6, 8 sama 10. Udah, tinggal cek di himpunan semestanya. Himpunan semestanya itu kan di sini 1 sampai 10 yang belum ketulis di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. 6, 8, berarti 9. Udah, gini ya. Jadi untuk nomor 2 gambar himpunan atau gambar diagram V-nya kayak gini. Lanjut sekarang ke yang nomor 3. Nanti kalau ada yang mau ditanyain atau mau diulang, bilang aja ya. Bilang aja, nggak usah ragu-ragu. Yang ketiga sekarang. Problemnya yang nomor 3. Himpunan semestanya 0, 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. K-nya 5, 6, 7, 8, L-nya 6 sama 7. Di sini yang K sama L-nya dilihat, yang L itu semua anggotanya termasuk anggota K. Berarti ini kasusnya yang himpunan bagian. Kita bikin pertama diagram P-nya dulu. Ini. Oke, terus bikin di pojokannya itu huruf S kapital sini ya. Lalu lingkaran ini untuk yang K ya. Terus yang L-nya karena semua anggota L ini masuk di anggota K, berarti yang L-nya yang kecil di dalamnya. Gitu. Nah, sekarang tinggal dikasih nama yang lingkaran besar ini untuk yang K, yang L-nya yang kecilnya. Yang L di sini kan anggotanya tuh 6 sama 7. Terus yang K-nya berarti tinggal sisa 5 sama 8. 5, 8. Udah, tinggal dicek di himpunan semestanya yang belum tertulis ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu lagi ya. 9. Udah, gitu ya. Ini himpunan SKL diagram V-nya kayak begini. Yang nomor 3 ya. Lanjut. Sekarang nomor 4. Oke, sekarang masuk ke ini apa? Masuk ke operasi ya. Di sini udah ada gambar diagram V-nya. Kalian tinggal tentukan himpunan yang ditanyain gitu ya. Di sini yang A ditanya himpunan S-nya apa, terus yang B himpunan V-nya apa. Kita coba kerjain satu-satu ya. Yang A-nya dulu nih. Nomor 4, himpunan S dulu gitu ya. Yang A nih ya. Yang nomor A, S sama dengan kurung kurawal. Yang S tulisin semua anggota yang ada dalam diagram V-nya. Kalau S itu kan semesta ya, jadi semua anggota yang ada di sini harus tulisin semuanya nih, lengkap. Nggak boleh ada yang kelewat ya. Di sini dimulai dari angka 1 dulu ya. Ini angka 1, terus 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, banyak nih ya, 7, 8, 9. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau repot tulisin semuanya, boleh pakai cara yang disingkat itu loh, yang dipakai titik-titik ya. Jadi setelah nulisin kayak gini, capek, banyak banget nulisnya. Langsung aja di sini nih kasih titik-titik, gitu. Sampai ke angka berapa di sini tuh? Sampai ke 20 berarti ya, sampai 20. Selesai gitu. Jadi nggak usah ditulisin semuanya, tinggal pakai titik-titik, terus sampai berapanya ditulisin. Jadi awalnya
tulisin dulu 1, 2, 3 polanya dulu biar kelihatan. Itu kasih titik-titik di akhirnya sampai angka berapa gitu ya. Jadi nggak usah ditulisin semuanya, tapi kalau misalkan saya mau tulisin semuanya nggak masalah, ya udah tulisin aja semuanya nggak apa-apa sampai 20 berarti ya. Oke, itu yang A. Sekarang yang B. Yang B yang ditanyain himpunan P apa aja. Yang P berarti kalian tulisin anggota-anggota yang di P yang ada masuk di lingkaran P-nya apa aja di situ. Yang P di dalamnya itu ada angka 1 ya. Ini kalau angka ditulisnya berurutan ya, jangan acak-acakan. 1, 3, terus 6, 9, 12, 15 sama 18 ya. Nah, oke ini. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ini yang P. Terus yang Q sekarang yang C nih. Yang Q himpunan anggotanya adalah 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 9 gitu. Ini yang Q. Muhammad Raga ada pertanyaan nih, kalau nggak berurutan Pak, nggak apa-apa sebenarnya kalau nggak berurutan, tapi kalau untuk angka upayakan berurutannya, apalagi kalau misalkan kalian nulisnya itu pakai penyingkatan kayak gini, ini wajib banget berurutan. Jadi kalau misalkan ditulisin semuanya nggak apa-apa, nggak berurutan juga, tapi kalau misalnya disarankan banget sih harusnya diurutkan aja, karena kalau biasanya kalau bilangan itu, kalau angka itu ya, itu kan ada keteraturan, biasanya ada urutan nilai yang terkecil sampai yang terbesar, bagusnya sih diurutkan, tapi kalau udah kelanjur ya udah nggak apa-apa ya. Kecuali kalau misalkan Rangga nulisin yang penyingkatan ini, ya itu mah wajib harus diurutin dulu. Kalau misalkan nggak berurutan, nggak boleh. Kecuali kalau misalkan ditulisin semuanya, nggak apa-apa buat nggak berurutan juga ya. Sip, lanjut yang B. Anggota himpunan P iriski ya, P iriski. Kalau irisan berarti kalian cari anggota yang sama di P dan Q. Atau kalau di diagram P coba aja lihat di bagian yang barisannya di sini nih, yang tengah-tengah ini ya, yaitu 3, 6 sama 9. Udah selesai gitu. Lanjut yang E. Yang E ini gabungan ya, P gabung Q. Ini tulisin semua anggota yang ada di P dan Q ya, yang ada di lingkarannya aja semuanya tulisin. Jadi 1, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18. Nah gini ya. Ini P gabung Q. Yang di luar lingkarannya mah nggak usah ditulis ya, karena yang di sini kan keterangannya itu P gabung Q, berarti gabungan dari anggota P sama Q. Otomatis yang kita fokuskan adalah anggota yang P yang ada di lingkaran P sama anggota Q yang ada di dalam lingkaran Q. Gitu. Lanjut, yang F. Yang F P kurangi Q. Nah, di sini maksudnya berarti anggota P yang bukan termasuk anggota Q ya. Anggota P bukan termasuk anggota Q berarti yang tidak kelingkarin sama si huruf Q. Yang di sini nih ya, 1, 12, 15 sama 18. Gitu. Lanjut, terakhir yang G. Yang G P komplement. Jadi anggota-anggota selain anggota P ya, di sini P komplement itu bacanya berarti maksudnya adalah anggota-anggota selain anggota P, berarti yang ada di luar lingkaran P. Angka-angkanya termasuk yang ini juga, ini kan 4, 5, 7, 8 kan ada di lingkaran Q tapi di luar lingkaran P, maka dia termasuk komplement dari P. Tulisin berarti 4, 5, 7, 8. Oh ini ada angka 2 di sini. Lupa tulisin di awalnya 2. Terus tadi sampai 8, terus 10, 11,
10, 11, 13, 14, terus 16, 17, 19, 20. Nah, kayak gini ya. Udah. Gitu. Kalau misalkan hafal maksudnya mah gampang jadinya. Tapi kalau misalkan yang belum terbiasa mungkin agak perlu ngelihat catatan lagi yang di halaman sebelumnya di modulnya itu. Jadi tetap Pak Ogi ingetin sekali lagi ini suka ada beberapa yang suka nggak ngeh gitu ya, modul teh harus di-download, harus disiapkan itu pas pelajaran matematika. Ini nanti di bab pertemuan berikutnya, ini udah selesai nih sampai sini babnya. Nanti di bab berikutnya itu ada modul baru lagi, nanti mungkin bakal ke posting di jam 9-an lah ya di Google Classroom. Nanti kalian bisa langsung download dan amankan filenya. Mau di print lebih bagus, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Yang penting nanti pas pelajaran matematika modulnya itu udah ada gitu. Kalian tinggal buka aja, tinggal lihat halaman berapa yang ditugasin sama Pak Ogi. Gitu ya. Oke. Oh, ini ada soal nomor 5 terakhirnya. Gambarlah himpunan dalam diagram Venn. Oke, nomor 5 ini terakhir ya. Diketahui, oh ini himpunannya ada banyak nih ya di sini. Biasanya tuh kan cuma 2 ya, kalau yang tadi nih Pak Wi coba lihat. Yang lain sebelumnya tuh cuma 2 ya. K sama L doang, terus yang ini juga A sama B doang. Kalau yang nomor 5 ini P, Q, R ada 3 himpunan. Yang S tentu yang bisa sendiri dia. Nah kalau misalkan yang kayak begini, berarti kalian bikin lingkarannya itu 3. Satu untuk P, satu untuk Q, dan satu lagi untuk R. Jadi bikin 3 lingkaran. Nah tapi lihat juga di sini ada anggota-anggota yang samaan ternyata ya di P, Q, atau di R juga nih ada 2 ya. 2 ini di P ada, di Q ada, di R juga ada. Terus selain 2 ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, berarti ada anggota yang di P ada, di Q ada, di R ada. Berarti nanti kalian bikin si diagram V-nya itu bentuknya tuh kayak lambang 3 roda gitu. Tahu nggak 3 roda? Ini bikin bikin si persegi panjangnya dulu bentar ya. Agak gede biar bagus. Oke. Nah gini ya. Terus ininya S. Terus bikin lingkaran 3. Karena ada anggota yang samaan di 3-3-nya, berarti lingkarannya itu bertumpuk kayak begini. Nah, gini. Kayak apa ya, lambang sirup ABC mungkin ya ini teh, atau kayak lambang semen 3 roda itu apa ya? Pernah lihat mungkin kayak lambang kayak begini. Nah, yang kita tulisin nantinya ini pakai kasih nama dulu PQR. Nah, yang pertama kalian harus tulisin kalau misalkan tiga himpunan kayak gini, tulis yang di anggota yang di 3 himpunan itu ada, yaitu 2 tadi ya, 2 tulisin di tengah-tengah ini. Si angka 2 ini masuk ke lingkaran P ya, masuk ke lingkaran Q juga, masuk ke lingkaran R. Gitu, ke 3-3-nya masuk. Jadi si angka 2 ini tulisin di tengah-tengah. Terus sekarang kita cek daerah sini nih ya, daerah yang sebelah sini. Oke, kasih warna yang beda aja deh ya. Yang daerah sini nih. Nah, daerah sini merupakan himpunan yang di anggota P ada, di anggota Q juga ada. Selain yang 2 tadi ya. Jadi cari anggota P dan anggota Q untuk isi daerah sini nih, yang samaan. Kita cek di sini anggota P dan Q yang samaan itu ada angka 1, 2 mah tadi udah ketulis ya, jadi dilewat aja 2. Terus sama 5 ya, 1 sama 5 ini samaan, di P ada, di Q juga ada, berarti tulisnya di sebelah sini nih. Ini 1 terus sama 5. Oke, terus lanjut ke yang daerah sini nih. Nah,
Berarti masuk ke lingkaran Q sama R. Berarti cari anggota di Q sama R yang samaan. Cek di sini anggota yang samaan itu 2 tadi udah ketulis ya, di skip aja. Terus yang sama lagi ini 10 sama udah ya 10 doang ya. Berarti di sini tulis 10. Oke, udah selesai. Satu lagi yang sebelah sini nih. Berarti cari anggota yang samaan di P sama R ya, ke daerah sini nih. Di P sama R yang daerah samaannya itu adalah P sama R. 2 tadi udah ketulis ya, terus 4. Ini 4 nih, 4 ini. Terus 4, udah ya, 4 doang. 4 doang, udah. Oke. Selesai sampai yang di situ. Terakhir, bukan terakhir sih ya, hampir selesai. Tinggal tulisin yang sisanya. Sekarang yang P dulu. Yang P di sini kan udah ada angka 1, 5, 2 sama 4 Yang belum ketulis di anggota P itu adalah tadi 1, 2, 4 1, 2, 4, 5 udah ya, berarti tinggal angka 3 sama 6. Tulisin di sini 3 sama 6 berarti ya. Terus yang Q sekarang. Yang Q yang udah ketulisin itu ada 1, 5, 1 udah, 1 udah, 2 udah, 5 udah, 10 udah, 11 yang belum. Tulisin di sini 11. Lanjut yang R. Yang belum ketulisin adalah 2 udah, 4 udah, 10 udah, berarti 6 ya yang belum ya. 6. Bentar. 6 di sini di P juga ada, di R juga ada. Berarti harusnya tadi 6 itu tulisin di sebelah sini ya. Ini 6, ini hapus 6-nya, tulisin di tengah-tengah. Karena di P ada, di R ada nih. Ini 4 sama 6 berarti ya. Iya, 4 sama 6 ada. Tadi kelewat berarti. Berarti yang di R kita ulang lagi, yang belum ketulis ada 2 udah, 4 udah, 6 udah, 8 belum nih, tulisin 8 berarti, terus 10 udah, 12 belum, sama satu lagi 14. Nah ini 14. Udah, tinggal balik lagi ke himpunan semestanya yang belum ketulis buat ditulisin di luar sini ya. Yang ditulisin di luarnya, yang belumnya adalah 0 belum ya, tulisin 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belum ya, 7, 8 udah, 9, 10, 11, 12, 13, 14 udah, 15. Udah deh, selesai. Lumayan ya yang ini, yang kalau misalkan ada 3 buah himpunan, jadi kalian harus kerjainnya itu dari yang tengah-tengahnya dulu, terus kemudian yang warna merah ini nih ya, cari antara 2 himpunan anggota yang sama apa aja, terus lanjut ke yang warna hijau, ini sisa dari yang belum ketulisinnya mana aja, sama ya himpunan semestanya belum ketulis apa aja, gitu ya. Ini jawaban yang nomor 5 yang di PR nih ya. Oke, ada beberapa komen nih Pak, gue coba lihat tuh. Kalau saya lingkaran yang ketiganya di bawah nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, Rizky. Jadi yang penting ada 3 buah lingkaran, posisinya mau P-nya sebelah kanan, P-nya di atas, itu terserah. Yang penting nanti penulisan anggota-anggotanya itu sesuai gitu ya, sesuai yang ada di sini soalnya, gitu. Terus nampak ini yang tadi ya, jawab yang tadi Pogi error. Tadi Pogi nggak ngelihat komenan, jadi nggak tahu. Kayaknya nggak, kalau di sini di Google Doc ada notif suara apa gitu ya. Kalau ada komen lebih enak nih. Jadi ketahuan kalau ada yang komen. Atau ada nggak sih, bisa aslinya mah ada, tapi nggak tahu kok kedengeran tadi. Sama nampak peda, oh iya tadi di PR. Oh iya, makasih udah ingetin ya. Tadi Pogi nggak ada chat-chat gitu. Ya gitu, ini bahasan PR yang kemarin ya. Jadi harusnya kalian udah selesai sekarang PR-nya itu, yang harusnya ke minggu yang lalu.
Tapi sekarang harusnya udah selesai. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau misalkan kalian belum ngumpulin di Google Classroom. Gitu. Harusnya semuanya udah selesai, tinggal upload aja. Jadi nanti Pak Ogi akan tunggu maksimal sampai nanti sore di jam belajar mandiri. Kalian ada kan ya? Pak Ogi coba lihat jadwal nih. Di jadwal itu kalian asa ada jadwal belajar mandiri. Tapi sampai jam berapa ya? Oh, sampai jam 3 ya. Jadi nanti Pak Ogi akan tunggu maksimal sampai jam 3 hari ini. Yang ini ya, hiburan semi kubro halaman 77 ya. Tadi soal-soalnya ini yang Pak Ogi udah bahas. Ini ya judulnya di halaman 77 modul. Kalian tadi udah nyimak dan harusnya udah nulis juga. Jadi tinggal ngumpulin aja. Pak Ogi tunggu maksimal hari ini sampai jam 3 ya. Harusnya ini sudah selesai semua, tapi tadi ada beberapa yang belum selesai. Jadi Pak Ogi kasih kesempatan sekali lagi, kalau misalkan ini nggak dikumpulin juga, berarti mohon maaf nilainya tidak ada ya. Pak Ogi kayaknya perlu tegas juga, karena harusnya sih SMP mah bisa lebih beda dibandingkan SD yang harus digiring-giring dulu baru ngumpulin gitu ya. Oke, nanti ditunggu ya sampai jam 3. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Iya, dikumpulin di Isubro 2. Pas semua pertanyaan di modul 4? Enggak, harus yang halaman ini aja, halaman 77 aja yang ini. Yang hiburan semi kubro. Di sana dibaca ya petunjuknya ya. Yang semi kubro nih, Pak sekali lagi jelasin. Baik, lanjut ke bahasan berikutnya, ini sedikit lagi. Nah, di sini kita biasa kuis lagi gitu ya. Kuisnya kalian kebagian kuis nggak sih pertemuan sebelumnya? Kalau kebagian berarti ada beberapa soal yang samaan kayak yang kemarin, tapi kalau misalkan enggak, yang berarti kita lunasin utangnya. Kemarin kan kita nggak kuis, berarti sekarang kita kuis gitu ya. Ini materi yang terakhir, masalah sehari-hari terkait dengan himpunan. Papan tulisnya nggak lagi. Upin dulu. Oke. Topik ini sebenarnya sering banget keluar di tes nasional. Dulu di UN ini jadi soal yang sering banget keluar atau favorit lah ya. Dan di AKM juga ini ada. Ini ada ya, terkait dengan himpunan kayak begini tuh ada. Tapi yang nggak tahu nanti di kisi-kisnya berubah lagi atau enggak. Jadi tentu karena seringnya soal ini keluar atau materi tentang ini keluar, kayaknya pemerintah memang merasa bahwa materi ini tuh memang urgent gitu ya, untuk masalah sehari tentang himpunan atau tentang diagram Venn. Kita coba kasusnya lihat nih. Ada Pak Ogi akan kasih 2 kasus contoh ini ya, dan cara ngerjainnya kayak gimana. Jadi ini terkait dengan diagram Venn, tapi mungkin formnya agak beda. Jadi ada modifikasi diagram Venn-nya sedikit gitu ya. Jadi ini silakan kalian perhatikan terlebih dahulu, ngumpulin PR-nya atau ngumpulin ke Google Classroom-nya nanti aja setelah selesai pelajaran, atau nanti pas jam istirahat, atau nanti pas jam belajar mandiri kan ada waktu jam tuh ya. Jadi kalian bisa ngumpulin di jam itu. Jadi sekarang kalian fokus dulu ke topik yang mau Pak Ogi bahas dulu ini nih. Cuman 2 soal dulu aja nih, 2 soal untuk contoh kasus-kasus ini nih. Kayaknya perlu nampilin papan tulis di sini. Bentar. Ditaruh sebelah sini aja dulu. Oke, ini ya. Baik. Kasusnya itu bentuknya soal cerita. Jadi dalam soal cerita ini kalian harus selesaikan, metodenya terserah, tapi lebih familiar ini dikerjakan menggunakan diagram Venn. Jadi di sini ceritanya itu ada dalam suatu RT yang aneh ada 40 jiwa atau 40 orang lah ya. 40 orang. Katanya di sana tuh ada 24 orang suka mandi. 24 orang suka mandi. Terus 23 orang, kok di sini jadi siswa ya, harusnya orang ya. 24 orang suka mandi, 23 orang suka makan. Dan 11 orang suka dua-duanya. Tapi di sini di yang poin A ditanyain, yang hanya suka mandi
ada berapa? Nah, kalau misalkan kalian jawab yang hanya suka mandi itu 24 orang, itu salah besar. Di sini ya hati-hati, ada kata hanya di sini tuh. Yang hanya suka mandi. Dia nge-freeze. Enggak nge-freeze. Emang di lain nge-freeze gitu. Ini ya, presenting Pogi nge-freeze. Ini Pogi enggak kan ya? Enggak, bisa nge-freeze semuanya. Oke. Ulang lagi ya. Jadi kalau misalkan untuk yang poin A kalian jawabnya tuh 24 orang, itu salah. Kenapa? Coba perhatikan kalimat di sini. Ini logik banget. Yang hanya di sini yang hanya. Kenapa bukan 24 orang jawabannya? Di sini 24 orang itu terhitung juga sama yang di sini 11 orang suka kedua-duanya. Jadi ada orang-orang yang selain suka mandi dan dia juga suka makan. Jadi kalau misalkan 24 ini terhitung juga anggota yang dari sini juga nih. Jadi yang ditanyain itu adalah orang yang hanya suka mandi tapi nggak suka makan gitu. Kalau misalkan digambarin di diagram Venn, Pagi coba gambar dulu diagram Venn-nya nih ya. Kayak gini. Oke, terus di sini himpunan semesta bentar. Sini himpunan semestanya, lambang semesta, di sini S gitu ya. Di sini karena ada keterangan suka dua-duanya, berarti ini ada irisan antara himpunan yang suka mandi dan suka makan. Berarti lingkarannya itu bikinnya kayak gini, beririsan. Oke. Oke, di sini yang pertama ini suka mandi. Ini mandi lah ya. Kok jadi pindah ke situ sih? Mandi. Di sini makan. Yang sebelah sini suka mandi, yang sebelah sini suka makan. Oke, sekarang kalau biasa di diagram Venn yang sebelumnya itu tulisin anggota-anggotanya siapa aja, di sini mah cukup tulisin jumlahnya aja. Di sini yang paling pertama kalian isi adalah 11 orang ini. 11 orang di sini suka mandi dan makan. Jadi tulisin di tengah-tengahnya itu angka 11. Jadi ini menunjukkan jumlah orang yang suka makan sama suka mandi sekaligus. Satu lagi yang sebelah sini. Nah, ini daerah yang suka mandi doang, nggak suka makan. Jadi suka mandi doang. Di sini kan tadi yang suka mandi itu totalnya itu 24 orang. Ya, 24 orang totalnya itu. Karena di sini udah ada 11 orang, berarti sisanya ada berapa? Berarti di sini 24 dikurangi 11. Berarti berapa nih 24 kurangi 11? Berarti ada 13 orang yang suka mandi doang. Gitu ya. Yang hanya suka mandi. Ini yang poin A tadi jawabannya adalah yang A adalah 13 orang. Dapat dari tadi yang di sini nih ya. Karena tadi ada udah 11 orang yang suka makan dan mandi sekaligus, berarti yang hanya suka mandi ada 13 orang. Jadi di sini yang suka mandi doang ada 13. Lanjut yang B. Yang hanya suka makan. Nah, tadi yang suka makan tuh ada 23 ya. Totalnya itu 23 di lingkaran yang suka makan tuh, 23. Karena di sini udah ada 11, berarti yang suka makan doang ini 23 dikurangi 11 berarti. 23 dikurangi 11 berarti hasilnya 12 orang. Ini yang B berarti jawabannya 12 orang. Gitu. Udah yang A sama B udah kejawab. Jadi kalau misalkan Pak, ini kenapa yang suka mandi ada 24 tapi kok jadi berubah 13 orang? Sekali lagi yang suka mandi itu termasuk yang 11 orang yang tadi nih yang suka makan juga. Nih karanya lihat ini. Kalau misalkan dijumlahin antara yang hanya suka mandi dan tadi yang 11 itu yang dua-duanya jumlahnya tetap 24 kebetul. Gitu ya. Makanya hati-hati, ini permainan permainan bahasa di sini ada kata-kata hanya. Jadi benar-benar ketelitian membaca soal atau literasi matematisnya itu kalian harus kuat juga di sini. Makanya nggak heran pemerintah atau tes nasional itu menguatkan tentang ini, ketelitian membaca dan ketelitian untuk berpikir kritis gitu ya. Makanya hati-hati
untuk soal-soal seperti ini harus benar-benar teliti nanti pas ngerjainnya, gitu ya. Ada satu soal lagi yang C nih ya, katanya berapa orang yang tidak suka kedua-duanya. Tadi total semuanya itu kan 40 orang ya, nih totalnya itu 40 orang. Nah, ternyata ketika kita jumlahin 13 gitu ya, 13 yang ini tambahin 11 tambahin 12 itu totalnya udah berapa coba? 13 tambah 12 kan 25 ya, 25 tambah 11 berarti 36 ya. Berarti ada 4 orang lagi yang belum termasuk ke dalam yang suka mandi dan suka makan. Nah, berarti itu jawaban dari yang tidak suka kedua-duanya, jadi 4 di luarnya itu ya. Jadi 4 ini diperoleh dari totalnya itu kan 40 ya, 40 dikurangi dengan 13 tambah 11 tambah 12. Jadi hasilnya adalah 4. Gitu ya. Logik kan ya? Ini logika banget. Jadi benar-benar hati-hati ketika menjawab soal-soal terkait dengan masalah himpunan atau masalah diagram Venn seperti ini gitu ya. Tapi sebenarnya gampang kok insyaallah. Gampang kalau misalnya kalian biasakan ngerjain soal-soal kayak gini. Kita coba lagi soal yang lain ya. Nanti kalau ada yang mau minta diulang, boleh chat aja Pak, ulang lagi yang nomor 1 gitu, boleh. Kita lanjut dulu yang kedua. Kasus yang kedua. Ini udah dulu. Ini di modul ada ya, jadi kalian nggak nulis juga nggak masalah. Nomor 2, dalam suatu RW yang aneh juga ada 45 orang guru Arab, 34 tukang matematika, dan 23 bisa dua-duanya. Nah, terus katanya ada lagi tambahan 6 turis datang ke RW itu. Jadi banyak orang yang ada di RW aneh itu ada berapa totalnya? Kalau misalkan kita jumlahin semuanya 45 tambah 34 tambah 23 tambah 6 itu salah. Kalian kejebak sama literasi sama kata-kata yang ada di situ. Jadi tetap ini juga harus digambarkan ke dalam diagram Venn untuk amannya. Jadi diagram Venn di sini nolong banget untuk nyelesain masalah ini nih. Kita coba bikin dulu si diagram Venn-nya. Kotak gede. Ini terus di sini pojokannya ada huruf S. Oke, terus ada 2 himpunan, guru Arab dan 34 orang tukang matematika. Kita bikin lingkarannya berarti kayaknya dikasih warna yang beda aja deh lingkaran deh ya, biar lebih enak. Ini yang warna ungu matematik, enggak matematik, yang Arab nih ya. Ini Arab. Satu lagi yang warna merah deh, jangan merah, warna biru muda. Yang biru muda ini matematika. Ya, oke. Kita tulisin anggota-anggotanya, keterangan jumlahnya maksudnya. Tadi yang suka kedua-duanya atau bisa kedua-duanya itu ada 23 nih ya, 23. Tulisin itu duluan, 23 di tengah-tengah nih. Yang guru Arab kan 45. Di sini 45. Tapi tadi udah 23 orang di sini udah ketulisin, berarti 45 dikurangi 23. 45 dikurangi 23 yang bisa Arab doang. Berarti 5 dikurangi 3 2 ya. 4 dikurangi 2 berarti 22. Sip, yang Arab doang itu 22 orang ya. Sekarang yang math. Yang math di sini ada 34. Ini 34, tapi udah 23 orang masuk di tengah-tengah sini ya. Berarti 34-nya di sini kurangi 23. 4 dikurangi 3 1, 3 dikurangi 2 1, jadi 11. Oke. 22, 23, 11. Terus ada 6 turis datang ke RW itu. Jadi turis ini ya berarti nggak masuk ke Arab sama Math. Tulisannya 6 di luarnya.
Sekarang kan yang ditanya itu banyak orang yang ada di RW aneh itu tuh ada berapa? Tinggal jumlahin aja semuanya. Berarti totalnya tulisin ini, jumlahin 22 tambah 23 tambah ini 11 tambah 6. Berarti totalnya 22 tambah 23 45. 45 tambah 11 56 ya. 56 tambah 6 62 ya. Totalnya adalah 62 orang. Gitu ya. Jadi untuk soal-soal yang seperti ini terkait himpunan gitu ya. Kalian tulisin atau gambarkan dulu ke dalam diagram Venn. Lalu sesuaikan si keterangan soalnya dalam diagram Venn itu gitu ya. Biasanya sih nggak lebih dari 2 himpunan. Jadi himpunannya itu selalu beririsan kayak begini gitu ya. Posisinya tuh kayak begini terus biasanya tuh. Kalian tinggal cukup sesuaikan angkanya dari keterangan soal yang ada gitu ya. Kayaknya perlu dicobain sendiri sama kalian. Coba dilihat di modul halaman berapa di sini halaman. Pokoknya hiburan Sugro 10 deh ya. Hiburan Sugro 10. Ada yang buka modulnya nggak? Coba halaman berapa? Hiburan Sugro 10. Pagi coba buka modul juga nih. Hiburan Sugro 10 halaman halaman 79 ya. Halaman 79 coba kalian kerjain sekarang. 79 ya Rizky ya. 80 teh lanjutannya masalah. Iya, sip. Sip, silakan kalian kerjain hiburan Sugro-nya. Kalau mau ngeliat di PowerPoint, ini soal nomor satunya. Coba kalian kerjain dulu yang nomor 1 dulu. Yang udah selesai seperti biasa ketikin jawabannya di kolom chat dan kita bahas bareng-bareng ya setiap beberapa menit. Yang nomor 1 Pogi kasih waktu sekitar 3 menit deh ya, 3 menit untuk kerjain nomor 1. Silakan. Nomor 1 di sini ceritanya ada kelasnya 35 siswa suka bakpao, 30 siswa suka odading, 20 siswa suka keduanya. Berapa banyak siswa yang suka bakpao aja? Oke, Arasi udah jawab di sini 15. Coba Pogi akan kasih kesempatan yang lainnya buat jawab juga. Jadi silakan, boleh saja. Yang 1A. Terus sekaligus aja deh 1A, 1B, 1C sekaligus jawabnya. Jawabnya sekaligus ya, yang A apa, yang B apa, yang C apa. Nomor 1 dulu. Nanti Pogi akan tanya satu orang secara acak deh ya. Secara acak tanya jawabannya berapa gitu ya. Dan caranya gimana. Nanti minta nyalain mikrofonnya ya, satu orang secara acak. Oh iya, dulu kan Pogi pernah bikin spin gitu ya, pakai itu aja deh biar ini biar random aja gitu, nggak satu orang di itu aja gitu. 7 square, nah ini ada nih ya. Oke. Udah lama pisan nggak pakai beginian ya. Rizky udah jawab semuanya ya. Terus Langit juga udah. Nah, Pogi langsung spin ya. Siapa yang kebagian buat jawab pertanyaan nomor 1? Spin. Siapa yang kebagian?
Arlan atau Elmo? Arlan. Arlan coba nyalain mikrofonnya sama kameranya ya. Arlan. Oke. Kameranya dong. Kalau gitu pengen lihat. Mana? Belum kelihatan. Oh, kok warna oranye semua di sini? Gangguan kan? Di kalian ada tampilan Arlan nggak? Di Pauki oranye semua. Oranye ya? Ya udahlah. Kayaknya gangguan di sananya. Bagi pernah juga kayak begini. Oke Arlan, Arlan jawaban nomor 1 apa Arlan? Berapa ya? 15 tuh yang mana? 1A, 1B, 1C. 1A. Oke, 15. 15 dapat dari mana? Ngitungnya gimana? Apa dikurangi apa? Coba. Seluruhnya dikurangin. Oke, sip. Udah ada jawabannya. Di mana? Oke, udah kita bahas aja ya Arlan ya, berarti ini. Kita bahas yang nomor 1 ya. Nomor 1 ada kelas totalnya 4 kelas ya. Ada yang suka bakpao 35, suka odading 30. 20 orang suka dua-duanya. Pertama kan tadi Togi contohin bikin dulu diagram P-nya kayak gini gitu ya. Di sini huruf S. Nah, terus udah gitu bikin 2 buah lingkaran yang beririsan kayak gini. Kasih nama yang satu untuk suka bakpao ini ya. Satu lagi odading. Satu lagi odading. Kayak ini. Arlan. Nah, tadi kan di soalnya itu ada keterangan yang suka kedua-duanya itu 20 orang siswa. Berarti yang suka dua-duanya itu tulis di tengah-tengah si lingkaran sini nih, 20 orang. Yang daerah sini itu untuk yang suka bakpao aja. Di soal yang suka bakpao itu kan 35. Nah, 35 di sini ya, 35. Tapi udah keambil 20 di tengah-tengahnya tadi, udah keambil 20, makanya dikurangi. 35 dikurangi 20. 35 kurang 20 berarti jadi 15 ya. Oke, makanya tadi pertanyaan yang pertama, berapa banyak siswa yang suka bakpao aja? Berarti ada 15. Dapat dari mana? Dapat dari pengurangan 30 dikurangi 20. Itu Alan ya. Terus sekarang lanjut ke yang B. Yang suka odading aja ada berapa? Di sini juga yang suka odading 30. Tapi udah keambil 20 tadi yang di tengah-tengah. Berarti tinggal dikurangi 20, sisanya berarti tinggal 10 orang yang suka odading aja. Berarti yang B jawabannya adalah 10. Terakhir yang C, berapa banyak jumlah seluruh siswa di kelas tersebut? Ya tinggal jumlahin aja semuanya. Tadi yang suka odading suka bakpao aja kan 15 berarti ya tambah. Yang suka dua-duanya ini 20 tambah satu lagi 10. Berarti totalnya ada 45 ya. 45 orang. Gitu ya. Kok ada yang 65? Kayaknya kejumlahin semuanya ya. Jadi yang dijumlahin hati-hati yang ininya ya. 15, 10 sama 10 lagi. 15, 20 sama 10. Bukan ngejumlahin yang ininya, salah.
Oke, nah jadi kelihatan sekarang nih ya, kelihatan yang error-errornya sebelah mana. Yang langit, yang Rahman, hati-hati ngejumlahinnya di pas bagian akhir ini itu yang ininya ya, bukan yang atasnya. Hasil penjumlahan. Jumlah semuanya nggak usah ditaruh di pen, nggak usah Rizky, nggak usah. Jadi pennya mah kayak gini aja, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak. Saya pakai A sama B, nggak pakai loading sama Bapak, nggak apa-apa. Tapi yang penting kasih keterangan. A itu Bapau misalkan ya, atau di sini ya, biar lebih lengkap ini suka Bapau. Yang B misalkan di sini suka Dading. Nah, boleh jadi Haris boleh pakai huruf A sama B, tapi kasih keterangan A itu apa, B itu apa, ya di sebelahnya atau di bagian mananya gitu misalnya ya. Oke, Pak saya benar tapi salah jumlah. Oh iya, caranya benar tapi salah jumlah. Ya biasanya suka kayak gitu kadang-kadang penyakitnya tuh ya. Konsepnya dapat tapi pas eksekusi teknisnya ada yang salah gitu, ada yang kurang teliti gitu ya. Padahal caranya tahu dari makanya biasakan ngerjain soalnya rutin supaya nanti ketelitian sama skill untuk ngitungnya juga makin terasah sehingga errornya cuma sedikit atau kekurang telitinya atau kecerobohannya kurang atau makin kecil kemungkinannya ya. Kita lanjut lagi ke yang nomor 2 sekarang. Nomor 2, coba kerjain nomor 2, nanti Pak Ogi akan spin lagi satu orang yang diminta untuk jawab. Kayak Arlan tadi ya, nyalain kameranya sama mikrofonnya. Silakan, Pak Ogi kasih waktu 3 menit. Nanti, oke jawab. Ini bisa ada yang sih mau lihat yang tadi ya. Nomor 2, dalam suatu komplek Puri Ayuman ada 24 orang jualan bubur spesial, 30 orang jualan cendol Elizabeth, dan 12 orang jualan keduanya. Kok di sininya siswa lagi? Kok gitu? Nggak benar ini sih. Maksudnya orang ya, bukan siswa. Bapak banyak orang yang suka jualan bubur spesial aja, berapa orang yang suka jualan cendol aja ada berapa, terus total orangnya semuanya berapa. Silakan ketikin jawabannya di kolom chat ya nomor 2. Oke, langit nih 12 18 42. Oke, Rizky 12 18 42, Amer Adnan 12 18 42. Oke, kita spin ya. Rafiza 12 18 42. Kita spin siapa yang kebagian buat menjawab soal nomor 2 yang nyalain mikrofonnya. Faiz teh kelas square juga ada atau kalau salah nulis ya? Faiz teh yang mana coba Faiz? Ada Faiz itu yang mana ya? Wira gitu ya? Atau siapa ini? Faiz itu siapa sih? Faiz yang mana? Di Faiz kelas 7 square pokoknya. Ada nggak Faiz? Atau Pogi coba lihat absensi ya. Karena Pogi bikin itu dari daftar nama siswa sih. Ada yang ngerasa namanya Faiz? Oh iya, Faiz Ibadur Rahman. Iya berarti kamu Rahman. Dipanggilnya Faiz atau Ibad sih? Atau Rahman atau apa? Coba nyalain mikrofonnya deh. Oh ini, dipanggilnya siapa sih? Faiz atau Ibad atau Rahman atau Raden?
Halo, Faiz, Rahman, Ibad. Panggilnya siapa sih? Iya, kedengeran. Dipanggilnya Faiz. Dipanggilnya siapa? Ibad, Faiz atau Rahman atau siapa? Faiz atau Rahman? Sukanya dipanggil yang mana? Rahman. Oh, dua-duanya nggak apa-apa, ya udah. Oke, panggilnya Rahman ya, Rahman. Penyayang. Ya. Oke, Rahman nomor 2 nih. Jawaban Rahman berapa? 2A dulu deh. Yang banyak orang yang suka, yang bukan suka ya. Banyak orang yang jualan bubur spesial aja. Ada berapa orang? 12. 12 dapat dari mana? Cara ngitungnya gimana? Dapat dari mana tuh 12-nya? Oh gitu, oke. Terus yang channel Elizabeth, yang jualan channel Elizabeth doang berapa orang? Jadi berapa? Oke, sip, bagus. Terakhir, jadi berapa orang di komplek Puri Ayu banget? Aduh, ada suara motor. Berapa? 4. Oh, 42. Oke, berarti jawabannya tuh tadi 12, 18, sama 42. Oke, nanti kita coba bahas ya. Oke, silakan boleh dimatiin lagi kameranya sama mikrofonnya. Makasih Rahman ya. Kita coba cek jawabannya Rahman betul atau ada yang kelirunya ya. Tadi kalian juga beberapa udah ada yang jawab juga sih. Jawabannya sama. Tapi kita cek ya, kita kerjain bareng-bareng. Terus di sini karena ada yang suka dua-duanya, berarti bikin dua buah lingkaran kayak gini. Terus satu bubur, satu lagi cendol. Oke. Yang jualan cendol sama bubur ada 12 orang ya. Tulisin di tengah-tengahnya. Berarti yang jualan bubur doang kita lihat dari sini nih. Di sini kan 24 orang ya jualan buburnya itu, karena tadi 12-nya, maksudnya 12-nya ini udah keambil ada di sini, berarti ini tinggal 12 dikurangi 12 ya. Berarti totalnya adalah yang jualan bubur doang itu 12 orang. Sekarang yang cendol ini jadi yang A betul ya, 12 orang. Sekarang yang B, yang jualan cendol aja ada berapa? Yang cendol tadi itu ada 30 orang. Karena di sini udah ada 12, berarti 30 dikurangi 12. Berarti 18 ya, betul. Yang B ini jawabannya 18. Yang C ditanya total atau banyak orang yang di komplek Puri Ayu banget. Berarti ada 12 tambah 12 tambah 18 ya. Ini tambah ini tambah ini. Berarti 12 tambah 18 30 ya. 30 tambah 12 jadi 42. Sip, betul. Jawaban Rahman, jawabannya ini teman-teman yang lainnya yang di kolom chat ya, nggak ada yang beda. Alhamdulillah. Lanjut ke yang soal nomor 3. Oke. Di kelas rekta ada 50 siswa. 25 gemar matematika, 20 gemar IPA, dan 7 orang gemar keduanya. Tentukan banyak siswa yang tidak gemar dua-duanya. Coba. Ini soalnya
divariasiin sedikit, tapi insya Allah kalian bisa deh yang ini mah. Rafiza, jawaban nomor 3, 12 siswa yang tidak suka keduanya. Oke. Rizky juga sama, Arasi 12 juga. Oke. Coba, kalau kasih waktu ya 2-3 menitan lah ya buat ngerjain dulu nomor 3. Silakan. Kalau udah, boleh diketikin di kolom chat. Langit. Pogi pengen nanya ke langit deh, gak usah di skin ya. Pogi penasaran sama langit nih. Tadi dari awal aktif banget, kayaknya keren nih kalau misalkan bisa menjelaskan. Nanti Pogi kasih poin ya. Langit boleh nyalain kameranya Langit? Iya, sok ditungguin. Oke, ini Langit nih ya. Langit dulu di SD mana Langit teh? Di CM atau di mana? Oh, di CM. Oh, mungkin pernah lihat Pogi ya, tapi Pogi nggak tahu ya. Langitnya yang mana? Ya udah. Lanjut ke sini nih ya. Langit jadi jawabannya tuh 12. Gimana nih dapetin angka 12 tuh ngitungnya gimana? Coba ceritain. Delapan belas. Cari dulu yang net sama dicari kayak gini ya, dicari yang tadi Pagi contohin ini ya. Nah, yang suka mat doang ada berapa? Yang suka mat aja 18 itu dapat dari oh pintar. Terus kalau yang IPA suka IPA doang 13 dapat dari oke mantap. Terus udah gitu diapain buat nentuin banyak siswa yang tidak gemar keduanya? Oke. Terus? Uh-uh. Hmm? 38. Masya Allah, luar biasa nih Langit ya, udah ngejelasin detail banget dan jawabannya betul ya. Jawabannya betul 12. Ini juga makasih Langit ya, boleh dimatiin lagi kamera sama mikrofonnya. Masya Allah nih Langit bisa ngejelasin dengan cukup lancar ya, cukup lancar penjelasannya. Arasi juga di sini di kolom komentar juga ngejelasin juga nih yang suka MTK doang berapa, IPA doang berapa, terus keduanya berapa. Oke, jadi Pak Ugi coba ulangin lagi ya pakai penjelasan dari Pak Ugi. Nanti yang tadi jawab di sini kolom komentar jawab, kemudian tadi yang Pak Ugi tunjuk siapa yang nyalain kamera gitu ya, itu juga akan dapat poin kalau misalkan penjelasannya betul ya, kayak tadi langit terus kemudian yang sebelum-sebelumnya juga. Oke, Pak Ugi coba bahas yang nomor 3 nih ya. Nomor 3 ada variasi sedikit. Soalnya bukan kayak soal nomor 1 atau soal nomor 2. Soal nomor 1 sama nomor 2 Pak Ugi emang desain mirip-mirip kayak yang contoh di awal. Jadi supaya merangsang kalian bisa menyontoh dulu apa yang Pak Ugi jelasin. Ketika kalian udah bisa menyontoh, coba lagi yang kedua paham atau enggak, udah itu coba divariasiin sekarang kayak nomor 3. Jadi soal-soal yang Pak Ugi kasih itu insya Allah semuanya itu udah dalam tahapan kognitif secara keterampilan. Jadi memang soal-soal nomor awal itu soalnya relatif lebih mudah, makin ke bawah levelnya makin naik.
Jadi modul yang kalian udah print misalkan atau yang kalian udah dapetin dari Pogi itu jangan sampai hilang. Jadi kalau misalkan memungkinkan coba print aja, tapi kalau misalkan nggak juga nggak apa-apa, kalian simpan aja di file komputer kalian. Jangan sampai hilang karena itu akan kepake terus sampai ke SMA juga. Jadi catatan kalian ya. Dan kalau misalkan perlu latihan, tinggal latihan aja, ambil dari soal yang di sana. Karena Pogi udah urutin soal yang mudah ke yang lebih sulit gitu ya. Pogi lanjut ke sini ke soal yang nomor 3, penjelasannya gimana. Coba perhatiin. Pogi ngulang lagi penjelasan dari langit tadi ya, sama Arasi. Iya Arasi. Nomor 3 nih. Oke. Di sini seperti biasa bikin lingkaran yang beririsan. Kenapa beririsan? Karena di dalam soalnya ini ada keterangan suka kedua-duanya. Berarti kalau ada yang suka kedua-duanya itu termasuk dalam himpunan diagram Venn yang beririsan. Dan yang paling pertama kalian tuliskan di diagram Venn-nya itu keterangan yang suka kedua-duanya itu atau yang irisannya itu apa. Di sini yang suka kedua-duanya itu kan 7 orang ya, berarti di tengah-tengah sini tulis 7 orang. Jangan lupa juga kasih nama di lingkaran yang pertama itu apa, itu untuk himpunan apa, lingkaran kedua untuk himpunan apa. Yang pertama, kalau gitu tulisin yang mat dulu di sini ya. Ini lingkaran pertama untuk mat, yang kedua berarti yang IPA di sini. Oke. Di soal tadi IPA yang mat itu 25 orang. Di sini itu 25 orang di mat itu. Tapi udah keambil 7 orang yang suka kedua-duanya tadi. Berarti 25 ini dikurangi 7 sehingga hasilnya jadi 18 yang suka matematika aja. Gitu ya. Oke. Terus ditekan lagi yang IPA. Yang IPA tadi di soal itu ada 20 orang. Yang suka kedua-duanya di sini udah ada 7. Berarti di sini 20-nya dikurangi 7 sehingga hasilnya adalah 13 yang suka IPA aja. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah banyak siswa yang tidak gemar kedua-duanya. Berarti yang di sini yang di luarnya nih. Yang di luar ada berapa? Tadi keterangan soalnya itu yang paling awal dijelasin adalah di kelas rekta ini ada 50 siswa. Ada 50 siswa totalnya itu ya, totalnya itu 50 siswa. Tapi ketika kita jumlahkan ternyata 18, ini pakai warna merah nih biar kelihatan ya. 18, 7 sama 13 ini kalau misalkan kita jumlahkan itu enggak sampai 50. Jadi hanya coba jumlahin ya. 18 tambah 7 tambah 13. Kita jumlahin ini aja dulu ya biar gampang. 7 tambah 13 kan 20, 20 tambah 18 kan totalnya itu 38. Nah, ada 38 yang suka matematika maupun IPA. Berarti total yang enggak suka kedua-duanya ya, karena total keseluruhan kelas itu ada 50 orang. Ya udah 50 orang yang tadi dikurangi 38. Sehingga hasilnya adalah 50 dikurangi 38 adalah 12 orang gitu ya. Benar kan ya? Iya benar, 12 orang total siswa yang enggak suka matematika maupun IPA gitu ya. Jadi yang tadi yang 38 ini adalah siswa-siswa yang hasil penjumlahan ini sama ini. Yang di luarnya belum kehitung. Gitu ya. Ini soal nomor 3. Sip, makasih banget buat tadi yang udah jawab. Coba masih ada soalnya nggak ya? Nomor 4 ada nggak? Oh masih ada. Ini total ada berapa? Oh sampai nomor 4 deh. Satu lagi berarti ya nomor 4. Di kelas dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya katanya tuh. Terus ini ketutupin ya sama si papan tulis bentar. Geserin dulu ke sebelah sini ya. Oke. Di kelas dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya. 24 suka renang, 30 suka catur, 25 badminton, 10 renang catur, 12 badminton. Sepanjang banget ya. Tentukan banyak siswa yang ada di kelas tersebut. Tentu kalau misalkan kita jumlahin semua 24, 30 jumlahin semua itu salah. Kenapa? Ini permainan kata-kata lagi. Jadi kasusnya ini harus dibikin ke dalam diagram Venn terlebih dahulu karena ada
himpunan-himpunan atau anggota himpunan yang saling beririsan kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuma di sini himpunannya itu ada 3 buah, ada yang himpunan renang, himpunan yang suka catur, sama badminton ada 3 buah ya. Dan semuanya ini saling beririsan. Ingat tadi di soal yang sebelumnya yang dibahasan di semi kumpul 2 yang paling terakhir itu ada 3 buah himpunan yang saling beririsan, semuanya itu dibikin kayak lingkaran 3 renang kayak gitu. Coba bikin diagram seperti itu dulu. Yang paling pertama yang kalian isi adalah yang ini dulu nih, yang 3, 5 terus semuanya dari bawah startnya. Atau mungkin ada yang udah tahu, boleh ketikin jawabannya di kolom chat. Pokoknya kasih waktu sampai 2 menit aja deh ya, 2 menit untuk beresin ini. Supaya nanti kita bisa kuis. Kita insya Allah selesai jam 9.30 ya. Ada nggak yang udah selesai? Kalau ada yang udah selesai, pokoknya kasih poinnya double nih. Ini mah memang level tinggi. Level tinggi. Tapi insya Allah bisa poinnya mah. Kalau yang sebelum-sebelumnya bisa, insya Allah yang ini juga bisa. Adakah yang bisa? Kasih poinnya double. Tadi yang udah jawab pagi udah catat ya nama-namanya. Ada tadi itu yang Pogi ngatur langit ya. Oh ya. Langit, terus yang bisa ngejawab ya maksudnya. Langit, terus ada Rahman ya. Terus yang di kolom chat ini nih ya, yang di kolom chat ini nih. Berarti ada yang himpunan kosong atau enggak? Mungkin ada yang kosong, mungkin ada yang enggak. Itu kayaknya bahas bareng-bareng, ini udah 2 menit soalnya. Kita bahas bareng-bareng aja deh ya. Yang lagi ngerjain juga bisa sambil ngerjain dan sambil merhatiin di sini nih. Oke, pertama Pogi bikin dulu persegi panjang. Pakai ini deh, biar rapi persegi panjangnya ini. Set. Oke. Ini lampu ngalangin banget ya, dihilangin aja lah. Kalau bisa isi esai nggak? Isian singkat paling. Isian singkat. Oke, nomor 4 ya. Ada 3 buah himpunan yang saling beririsan semuanya. Berarti gambar, oh ya lupa. Gambar si lingkarannya ada 3 ya. Ini lupa Pogi nggak tulisin S-nya. 1, 2, aduh kecilan ini. 1, 2, aduh jelek. 1, 2, 3. Jelek. Ntar ya Pogi bikin yang bagusan lah. Nah ginilah nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang kita namain masing-masing. Kayaknya pakai warna yang lain deh. Coba pakai warna yang ungu gitu ya. Ini untuk keterangan yang renang. Renang R ya. Catur. Ini renang R. Catur C. Berarti terus badminton B lah ya. RCB, renang, catur, badminton ya. Nah, pertama yang paling duluan diisi atau ditulisin dalam diagramnya itu yang irisannya dulu. Yang irisannya dulu ya. Tentu kalau misalkan yang 3 himpunan ini tulis dulu yang suka ketiga-tiganya nih ya, yang paling akhir nih. Paling akhir yang kedua, sorry. 5 siswa gemar ketiganya. Berarti yang suka ketiganya itu di sini tulisin 5 tengah-tengahnya. Pak ini yang tiga anak tidak gemar ketiganya ya tulisnya berarti di luarnya, 3-nya di luar berarti ya. Nah sekarang lanjut. 15 siswa gemar catur dan badminton. Catur dan badminton. Ini catur sini ya, badminton sebelah sini berarti daerahnya sini ya. Yang gemar catur dan badminton di situ kan ada 15 orang nih. 15 orang.
5 udah keambil di sini, berarti di sisanya di sini 15 dikurangi 5, berarti hasilnya di sini 10 ya. Tambahin. Yang suka badminton sama catur doang ada 10. Terus sekarang lanjut lagi ke renang dan badminton. R sama B di sini ya. Renang sama badminton di situ ada 12, nanti karena di sini udah ada 5, berarti di sini 12 dikurangi 5, berarti hasilnya adalah 7. Yang tengah, yang antara B sama R. Renang sama badminton. Lanjut lagi. 10 gemar renang dan catur. Gemar renang dan catur. Di sini berarti ya, renang dan catur berarti karena tadi udah ada 5 di sini, gemar renang dan catur itu ada 10, berarti 10 dikurangi 5. Berarti hasilnya adalah di sini 5. Sip. Lanjut lagi sekarang ke badminton. Badminton ada 25 orang. Di sini ya badminton ya. Ada 25 orang. Kita jumlahin semuanya di sini nih. Ini udah ada 10. Udah ada 5, udah ada 7, 10 tambah 5 15, 15 tambah 7 berarti 22 ya. Berarti tinggal sisa 25 dikurangi 22. Berarti hasilnya adalah 3 di sini. 3 yang badminton doang. Terus catur. Sekarang catur ada 30. Di sini udah ada 5 sama 10. 5 sama 10 kan berarti jadi 20 ya. Berarti 30 dikurangi 20 hasilnya adalah 10. Oke. Terus yang renang terakhir. Di sini yang renang tuh 24. Karena di sini udah ada 5 sama 7 berarti jadi 17 ya. Di sini 24 dikurangi 17. Hasilnya adalah 7. Nah, sekarang semuanya udah ketulisin. Tinggal kita jumlahin semuanya karena yang ditanya itu banyak siswa yang ada dalam kelas tersebut ada berapa. Kita jumlahin yang tadi garis bawahin 2 nih ya. Ini garis bawah 2. Ada 10 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 3. Oke, 3 yang di sini sama yang di sini ya. Jumlahin semuanya. Jadi total adalah 10 tambah 5 15, 15 tambah 7 22, 22 tambah 10 berarti jadi 32, 32 tambah 5 37, 37 tambah 7 44, 44 tambah 3 47, 47 tambah 3 jadi 50 semuanya. Selesai gitu ya. Nomor 3 caranya seperti ini. Jadi kalian startnya itu dari dari tengah-tengahnya dulu, yang gembar ketiga-tiganya ada berapa, terus menyusur sampai ke ini nih, dari bawah ke atas semuanya disusur. Nanti setelah finishingnya untuk jumlahin semuanya ada berapa, tinggal jumlahin tadi yang hasil pengurangannya ada berapa aja angkanya. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyain dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke kuis ya. Ini ada pesan dari Andrea Hirata katanya tuh. Siapa yang memusuhi matematika maka ia akan dimusuhi matematika. Jadi jangan sampai musuhin matematika, ajak berkawan aja lah si matematikanya supaya nggak musuhin kalian. Karena kalian mau dimanapun pilihan mapelnya, pilihan jurusannya atau pilihan konsentrasinya kalian mau ambil profesi apa, pasti selalu ketemu sama matematika. Maka dari itu jangan sampai musuhan sama matematika ya. Kalau ada yang nggak ngerti di matematika langsung tanyain. Kalau misalkan ada yang ragu-ragu segera konfirmasi, jangan dibiarkan aja. Pak, saya ganti ke laptop. Oh iya, sip gitu. Dari Pak Ugi kayaknya kita kuis 10 menit cukup nggak ya? Cukup lah, bisa lah ya. Kita coba kuis. Nanti seperti ini alhamdulillah ada yang ngumpulin lagi. Nanti seperti biasa yang hiburan Sugro yang barusan kita bahas itu dikumpulin di sini ya, di tugas bab 4. Bentar lagi coba tunjukin di papan tulisnya ya. Papan tulisnya hilangin aja.
PPT-nya cukup aja, webnya tampil di sini. Nah, oke. Nanti seperti biasa kalian kumpulin di sini ya, di bulan Sugro 10, halaman 79 yang tadi kita bahas semuanya yang bikin penyelesaian masalah diagram tren tadi. Ini paling lambat 10 November. Gitu ya, sampai pertemuan matematika berikutnya aja pokoknya ya. Oke, kita coba langsung ke kuisnya aja nih, kuis tentang himpunan ya. Login Wikinya. Oke, aku Oki. Oke, my library diagramnya 2. Kayaknya pakai klasik aja deh ya. Kalau pakai tim lama. Kemarin Pagi udah nyobain yang pakai tim. Seru sih, cukup seru, tapi lama ternyata. Jadi si kuisnya itu nggak akan selesai kalau misalkan semua orang itu belum selesai, ternyata udah selesai gitu maksudnya. Oke, ini udah continue. Oke, sip. Silakan klik linknya, langsung join ke kuis ya. Oke, akan mulai jam 9:23. Pogi ambil waktu sedikit ya. Jadi nanti kita selesai jam 9:35 ya. Karena tadi pas di awal kita terlambat gitu ya. Karena ada kendala di kaliannya gitu ya. Di kalian. Jadi kita selesai jam 9:35 aja. Oke, Pogi tunggu sampai 9:23. 9:23 nanti kita akan langsung mulai aja. Baru ada 13 orang yang gabung, 14 sekarang. Silakan yang lainnya segera gabung, 1 menit lagi kita akan mulai kuisnya. Kuisnya ini cuma berapa soal, cuma sedikit kan, nggak sampai 10. Ayo yang lain, baru 16 orang. Beberapa detik lagi kita mulai. Pak minta linknya, ini tadi linknya dikasih atau tadi join aja ya? Nih, ada sheet. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai ya kuisnya. Silakan boleh dikerjain. Yang belum gabung bisa langsung klik linknya aja ya. Klik linknya, nanti langsung mulai kuisnya aja. Oke, pengen lihat pencapaian kalian aja sih sebenarnya di sini. Ingat-ingat lagi operasi himpunan ya, operasi himpunan, terus soal yang tadi juga, soal yang barusan dibahas ya. Definisi himpunan, hati-hati. Himpunan itu apa gitu ya.
Backsoundnya jadi beda sekarang ya. Oh, ini temanya tema Halloween, pantesan. Oh, biasanya musiknya tuh nggak kayak gini. Oh iya bener tuh. Kelelawar pantesan. Sekarang dikasih tema ya si musisi barunya. Iya, oh ya juga sih, temanya berubah. Oh ini dia. Coba yang lain. Oh ini nggak bisa diganti ya. Ini aja lah ya. Ini selama kuis kalian bisa ngeliat catatan ya, nggak masalah. Tapi nggak ngelarang kalau ngeliat catatan. Ini evaluasi aja. Jadi pengen lihat pencapaian kalian sampai mana ya. Jadi kerjain semaksimal mungkin, semaksimal kalian bisa karena ada. Ini waktunya juga kalau dikasih waktu kasih lebih ya. Setiap satu soal itu beberapa menit lah ya, biar kalian nggak usah keburu-buru menjawabnya. Tenang aja. Yang penting jawabannya benar. Terutama di soal nomor 8 sama 9 ya, ini barusan banget dibahas gitu ya. Harusnya bisa. Yang mimpin ada Rafiza, ada Arashi, Rizky, Arlan, Atar udah selesai. Itu posisi 5 ya, bareng sama Rafika. Ada Arlan posisi keempat. Oh bisa langsung ke posisi 1, bisa nyusul gitu. Rizky juga langsung ketiga. Nanda Arka ada juga misalnya. Ini ada bintang. Nanda Arka. Rafiza salah satu. Mana ini salahnya? Nomor 9 kayaknya. Rafiza salah nomor berapa Rafiza?
Arasi masih bisa nyusul ke posisi 1. Yang komplement, yang komplement. Kenapa salah tuh yang komplement? Salah milih jawaban. Misalnya salah, udah tahu jawabannya tapi salah pencet. Salah di AC. Komplement ya. Saya memang nggak ngerti. Yang komplement. Baca lagi berarti ya yang komplement ya. Ada di modul halaman 70-an pokoknya. Yang terakhir salah pencet. Salah pencet. Ini bisa jadi evaluasi kalian juga ya. Jadi kalau misalnya akurasi kalian dapatnya masih di bawah 70%, coba dilihat lagi materi atau soal-soal yang tadi yang salah tentang apa. Biasanya di bagian situ yang perlu kalian coba baca lagi, dipelajarin lagi. Kalian bisa pelajari sendiri, modulnya Pak Ugi udah kasih gitu ya. Jadi fasilitasnya semua udah ada, udah Pak Ugi kasih. Bahkan kalau misalkan mau nanya langsung Pak Ugi juga boleh. Silakan langsung japri aja via WA ya, karena teman-teman lainnya juga kadang-kadang suka nanya juga ke Pak Ugi gitu ya. Nanyain ini gimana caranya, ini bahasnya ini gimana, penjelasannya dan lain sebagainya, itu macam-macam. Jadi jangan ragu-ragu, silakan boleh WA Pak Ugi dari jam 7 sampai jam 18.00 ya tiap harinya. Kecuali hari libur. Kalau hari libur kita semua libur aja lah ya. Tapi kalau misalkan mau nanya juga ya nggak apa-apa, minta izin aja Pak Ugi boleh nanya enggak gitu. Gitu ya. Akurasi kelasnya masih di 58, tadi sempat ke 65an ya, hampir 70. Kelihatannya di bagian mana ya, di sini tuh ada di bagian operasi ya, operasi yang komplement, terutama tadi banyak yang lupa, ada 13 orang nih. Terus di bagian nomor 9 juga iya. 9 ini variasi lagi, tadi nggak dicontohin sebenarnya. Jadi kalian apalagi pengen kalian coba berkreasi sendiri gimana cara nyelesain masalah nomor 9. Pakai diagram pendek juga sama. Yang nomor 8 alhamdulillah bagus semua ini karena memang masih hangat ya. Hampir ya 90%-an betul ya. 19 orang betul. Terus di bagian nomor 7 juga ini kayaknya Pogi bisa nembaknya itu kemungkinan di bagian pendefinisian bilangan gaji kurang dari 12 itu apa aja dan bilangan prima. Ini kayaknya pengetahuan yang memang perlu di review nantinya bagian sini nih ya. Tapi kayaknya kalau di bagian irisannya mah insya Allah kalian pada bisa. Terus yang banyak salah lagi di sini ya, ada pelibatan bilangan bulat. Mungkin di sini ada yang ini apaan itu, ada negatifan. Karena yang sebelumnya Pak Ugi belum pernah ngasih contoh tentang himpunan bilangan bulat. Tapi sama aja sih sebenarnya. Ini cuma ada variasi negatifnya doang. Oke, terus tadi ini komponen udah dibahas. Yang nomor 4 juga ini ketelitiannya luar biasa, harus tinggi banget karena ini bukan pakai bilangan, pakai huruf ini ya, pakai huruf. Jadi harus dicek satu-satu ini ya. Di sini ada sedikit kalimat itu positwa, masbuk, pakumis, kampus. Oke, kayaknya ini Pak Ugi coba kasih linknya tersendiri ya. Ini hampir semuanya udah jawab. Pak Ugi akan kasih link kuis ini. Kalian bisa nyobain lagi sendiri di rumah atau di pas belajar mandiri nanti siang gitu ya. Jadi ketika istirahat atau ketika mau nge-review lagi matematika yang Pak Ugi bahas hari ini gitu ya. Kalian bisa ngecek saya udah paham atau belumnya dengan ngerjain kuis ini lagi di waktu yang terserah kalian. Mau kapan aja gitu ya.
Pogi coba kasih linknya, nanti linknya Pogi akan share di grup WA aja. Kayaknya ini udah selesai aja, waktunya udah habis ini siapa kamu kayaknya ini gangguan sinyal, semuanya udah selesai. Pogi akhiri aja tulisnya. Yang dapat poin tambahan ada Rafiza, Arasi sama Ami. Oke, 3 orang tadi Pogi kasih poin tambahan ya untuk kuis hari ini. Pogi akan share linknya, link yang kuis ini. Kalian bisa nyobain sendiri di rumah di waktu senggangnya, terserah mau kapan aja, tapi expirednya 24 jam. Jadi kalau misalkan Pogi assign sekarang itu jam setengah 10, berarti nanti sampai besok setengah 10 lagi baru selesai, baru bisa habis biasa kuisnya. Oke, gitu aja dari Pogi di pembelajaran matematika hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata sebelumnya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi, nggak tahu kapan ya. Karena pekan depan mungkin bukan Pogi lagi yang ngajak, tapi sama yang lain ya. Ini ada pertanyaan nih, Pak boleh lihat lagi halaman 78 nomor 5 yang semikubro 2. Oh yang tadi PPT ya. Sebenarnya ada sih di modul Arasia, lihat di modul aja halaman 78. Atau maksudnya lihat apa? Lihat jawabannya atau apa? Ya, Pogi tutup dulu aja deh ya. Pogi tutup dulu. Diagram jawabannya berarti. Nanti Pogi lihatin Arasia jangan dua live ya. Pogi tutup dulu pembelajaran hari ini. Kita tutupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.